Presenta Wilujeng Nuriski dengan NIM 22400 21056. Apa itu Microsoft Access? Microsoft Access merupakan program keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database merupakan kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berhubungan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih ringkas. Untuk menghasilkan sebuah informasi, diperlukan adanya data untuk dijadikan sebagai masukan. Di sini, saya akan menjelaskan juga terkait tujuan dan juga manfaat adanya aplikasi input data pemeriksaan laboratorium. Tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk mempermudah pencarian data pemeriksaan yang telah dilakukan di laboratorium klinik. Untuk manfaatnya yaitu mempermudah seorang laboran dalam mendata pemeriksaan yang akan dan yang telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Selanjutnya yaitu tutorial pembuatan aplikasi input data pemeriksaan laboratorium. Pada kesempatan kali ini, kita ingin berbagi bagaimana cara pembuatan aplikasi input data pemeriksaan di laboratorium klinik dengan menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama kita buka dahulu Microsoft Access yang ingin kita gunakan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita buka blank database. Lalu kita buka ini icon file. Nah, kita tentukan lokasi penyimpanan dari file yang akan kita buat. Di sini saya menyimpan di data D. Lalu kita beri nama data pemeriksaan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik Create. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database kosong. Setelah itu kita hilangkan terlebih dahulu tabel 1. Selanjutnya kita buat database baru, yaitu dengan membuat klik lalu di tabel design. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ketikkan ID pemeriksaan pada field name. Untuk data tag-nya menggunakan short text. Untuk data tag ini yaitu tipe-tipe data yang akan digunakan. Kemudian bawahnya kita beri jenis pemeriksaan. Kategori. Kemudian nilai normal dan satuan. Normal dan satuan pemeriksaan ya. Di sini semuanya menggunakan data tag yang short text. Kemudian jangan lupa kita berikan primary key pada ID pemeriksaan. Primary key merupakan kata kunci untuk mengakses kolom-kolom yang ada pada data tersebut.
ini. Kemudian kita save data dan beri nama tabel pemeriksaan. Seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul di sini. Lalu kita klik Design View. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita buat data baru. Ini kita close terlebih dahulu. Lalu kita buat data baru lagi. Nah, di field name ini kita masukkan ID registrasi. Kemudian bawahnya yaitu tabel pemeriksaan. Yaitu nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Lalu kita ganti pada ID registrasi ini menggunakan number, dan juga pada tanggal pemeriksaan menggunakan data type yang date or time. Selanjutnya kita klik save dan kita beri nama tabel registrasi. Oh ya, jangan lupa berikan primary key terlebih dahulu. Jangan lupa berikan primary key pada ID registrasi. Kemudian kita klik Design View. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada ID registrasi, nama pemeriksaan, nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat pasien. Setelah itu, kita buat tabel yang terakhir. Nah, di sini di field name, yang pertama kita masukkan nomor urut. Di nomor urut ini menggunakan data type auto number. Di bawah nomor urut kita masukkan ID registrasi. Nah, untuk ID registrasi menggunakan data type number. Selanjutnya yaitu kita masukkan ID pemeriksaan. Dan yang terakhir kita masukkan hasil. Untuk ID pemeriksaan menggunakan data type short text, dan untuk hasil menggunakan number. Nah, jangan lupa untuk nomor urut kita berikan primary key. Selanjutnya kita save datanya dulu. Kita beri nama tabel detail. Kemudian kita klik OK. Setelah membuat ketiga data tabel tersebut, kemudian kita lakukan relasi
antar tabel dengan klik create, dengan klik database tools, kemudian klik relationship. Nah, di sini kita masukkan ID pemeriksaan, tabel registrasi, dan juga tabel detail. Ada kesalahan, jadi kita klik ID pemeriksaan, kemudian kita tarik di ID pemeriksaan, kemudian selanjutnya yaitu ID registrasi, kita tarik di ID registrasi. Jangan lupa untuk mencentang ketiga ini, kemudian kita create, kemudian kita save, dan kita close. Untuk tahapan selanjutnya yaitu buat form dengan klik create, kemudian klik form. Kita bikin form pemeriksaan terlebih dahulu. Di sini kita klik design view. Nah, untuk tabel yang di bawah ini kita bisa hapus. Untuk yang di atas kita bisa rapikan. Supaya lebih menarik dan juga rapi, kita masukkan ke Nah, setelah dirasa sudah rapi, untuk yang tulisan tabel pemeriksaan kita ubah menjadi input data pemeriksaan. Kemudian di sini kita save dan kita kasih nama input pemeriksaan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, untuk melihat kita bisa ke layout view. Nah, seperti ini. Untuk lebih rapinya lagi, kita bisa rapikan kembali. Nah, untuk di sini input data saya menggunakan font Minions. Kemudian kita bold dan kita ganti warna menjadi putih. Untuk ukuran fontnya kita bisa pilih sesuai keinginan, kita pilih 20.
Kemudian untuk warna ininya kita bisa pilih di fill and backcolor. Kita pilih warna biru ya. Nah, untuk yang footernya kita juga bisa beri. Sini kita kasih warna abu-abu. Lalu untuk lihat kita bisa ke layout view. Nah, nih. Nah, sini kita sudah jadi untuk input pemeriksaannya. Lalu jangan lupa untuk input pemeriksaan ini kita juga beri tombol dengan klik button. Nah, ini klik button. Lalu kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita pilih yang record operation. Untuk yang kanan kita pilih add new record. Kemudian next, kita pilih text, kemudian ganti nama menjadi simpan. Kemudian next, finish. Nah, sini. Kemudian kita copy, kita letakkan sampingnya. Oke, kita buat baru lagi di sini. Kita buat lagi. Untuk caranya sama, pilih record operation, kemudian next. Nah, di sini kita ganti menjadi hapus. Kemudian next, kemudian finish. Lalu untuk yang tombol ketiga, kita lakukan hal yang sama. Untuk namanya, kita beri nama baru. Kemudian finish. Selanjutnya kita bikin tombol baru. Dengan nama tutup. Nah, di sini biar sama, ya kita samakan ukurannya ya guys ya. Kita samakan ukurannya. Untuk widgetnya ini kita copy, lalu kita letakkan di hapus seperti ini. Di baru juga seperti itu, dan juga ditutup supaya
besarnya sama semua. Kalau kita rapikan, setelah dirasa sudah sama, lalu kita tambahkan button untuk selanjutnya dan juga sebelumnya dengan cara kita klik button, kemudian kita arahkan ke sini dan kita pilih yang record navigasi. Untuk yang kanan kita pilih yang go to next record dan finish. Kemudian kita rapikan juga. Yang sebelumnya juga gitu, kita tambahkan. Kita pilih yang go to previous record. Untuk widgetnya kita samakan ya. Kemudian kita rapikan. Nah, setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik firm view. Nah, di sini untuk ID kita masukkan pemeriksaan. Nah, untuk ID pemeriksaannya kita masukkan 1001. Untuk jenis pemeriksaannya yaitu kimia klinik. Untuk kategori pemeriksaannya yaitu kimia klinik. Untuk jenis pemeriksaan yaitu SGOT. Untuk nilai normalnya yaitu 8 sampai 33. Untuk satuannya menggunakan U/M. Kemudian kita klik save atau simpan. Nah, ini akan masuk ke data yang sudah kita input. Lalu selanjutnya kalau mau lanjut kita bisa klik kanan, kita masukkan hingga 4 pemeriksaan.
Setelah kita masukkan keempat data, kemudian kita save, kita close. Selanjutnya yaitu kita buat lagi untuk form registrasi. Kita buat lagi untuk form registrasi. Nah, di sini kita klik design view. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah rapi, kemudian kita buat query design. Kita masukkan tabel yang telah kita buat, kemudian kita pilih sesuai dengan yang digunakan. Kita pilih nomor urut, ID registrasi, ID pemeriksaan, tanggal pemeriksaan,
nama pasien, ini nama pasien kita hapus. Ini untuk pemeriksaan kita ganti menjadi jenis pemeriksaan kategori nilai normal dan juga satuan. Kemudian kita run, akan keluar seperti ini. Kemudian di tabel ini kita masukkan, kita buka properti sheet terlebih dahulu, kemudian pilih data. Nah, di search object ini kita masukkan. Ini kita save terlebih dahulu, namanya kita. Setelah kita save, kita close, kita arahkan kursor ke tabel, kemudian kita buka property sheet, kita buka data di property sheet. Nah, untuk search objeknya kita ganti menjadi query detail. Kita lihat di layout. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita lebarkan terlebih dahulu. Sudah keluar seperti ini. Kemudian kita beli tombol-tombol. Jika dirasa tabelnya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Kemudian kita beri tombol. Nah, di form footer ini juga kita bisa tambahkan sedikit. Kita ganti warnanya menjadi abu-abu. Dan yang di atas itu juga kita lebarkan sedikit. Untuk label registrasi kita ganti namanya menjadi input data registrasi. Kemudian kita blok. Kita ganti tulisannya menjadi Minions Pro. Kita ubah ukurannya menjadi 20. Kemudian kita ganti warna tulisannya, kita bold. Kemudian
Kemudian untuk yang atas kita ganti warnanya menjadi biru. Untuk ininya kita bisa kecilkan. Kemudian kita tambahkan tombol-tombol, kita pencet font design, kemudian kita pencet button. Di sini kita tambahkan tombol seperti font sebelumnya, yaitu dengan record operation, dan kita pilih yang add new record. Kemudian kita kasih nama simpan, next, finish. Tombol kedua sama caranya, terus kita beri nama hapus. Untuk tombol ketiga kita beri nama baru. Dan tombol keempat kita beri nama tutup. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu untuk tombol-tombolnya. Kita samakan. Kemudian kita ratakan. Setelah itu kita bikin button untuk selanjutnya dan sebelumnya. Kita samakan untuk ukurannya. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita samakan. Kita copy. Sudah.
Kemudian kita klik save dan kita beri nama input registrasi. Setelah itu kita bisa ke form view. Di sini kita bisa masukkan ID registrasinya. Untuk tanggal pemeriksaannya kita buat hari ini. Untuk nama pasiennya yaitu jenis kelaminnya perempuan. Untuk alamatnya Jalan Dharma Yangsa. Kita buka tabel detail, lalu kita arahkan ke ID pemeriksaan dan kita pilih yang lookup. Nah, di sini untuk text box kita ganti menjadi combo box. Kemudian di row search untuk yang bawah ini kita ambil yang tabel pemeriksaan. Lalu kita pencet titik 3, kita ambil yang ID pemeriksaan dan juga jenis pemeriksaan. Lalu kita klik save, kita keluarkan. Nah, untuk kolom count itu kita ganti menjadi 2. Untuk kolom widget kita masukkan 2. Dan untuk kolom list widget kita masukkan 6. Jangan lupa kita save terlebih dahulu, lalu kita bisa close. Nah, di sini nanti di query detail di ID pemeriksaan akan muncul nih. Begitu pula juga di input registrasi untuk ID pemeriksaannya. Kita coba masukkan untuk hasilnya. Kita save. Kita langsung keluarkan. Lalu kita bikin switchboard page dan membuka switchboard manager. Nah, kemudian kita edit, kita ganti menjadi aplikasi input data pemeriksaan. Kemudian kita klik close, lalu kita preview, kita masukkan input lalu kita masukkan laporan dan juga kita masukkan kemudian pada input kita edit dan kita masukkan
Save application. Kita klik close. Untuk yang input kita klik edit, kemudian klik new, masukkan input pemeriksaan, kemudian kita pilih yang open form in add model, kemudian kita pilih input pemeriksaan pada form, kita tambahkan lagi untuk input registrasi. Untuk formnya kita ganti ke input registrasi dan kita close. Dan untuk yang laporan kita klik new, yang kita ganti ke laporan pemeriksaan, kita ganti ke open report, laporan pemeriksaan. Kita tambahkan lagi untuk laporan registrasi, ini ganti ke report, report kita ganti ke laporan registrasi. Nah, jangan lupa tambahkan juga ke halaman utama. Nah, kita klik new ke halaman utama namanya. Untuk input juga seperti itu, kita new ke halaman utama. Untuk yang proyek kita edit. Nah, selesai. Kita buka. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Kita buka input. Nah, ini nanti langsung keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita buka. Oke, kita ke desain. Kita itu apa namanya, kita ubah ukurannya. Kemudian ini kita akan klik ke event, lalu klik on-nya kita ganti klik on-nya, kita pilih ketiga ke overlay if. Nah, kita masuk ke format. Nah,
Kita coba lagi. Buka file, kemudian kita pilih option. Di sini kita pilih yang ukuran database. Nah, application kita klik aplikasinya, namanya aplikasi input data pemeriksaan. Nah, di display formnya ini kita pilih yang switchboard. Kemudian kita yang overlapping menus, lalu navigasinya kita keluarkan. Nah, lalu kita klik OK. Kita disuruh keluar, jadi kita keluar terlebih dahulu. Nah, lalu kita buka di file data. Nah, di sini kita memainkan data pemeriksaan. Kita coba buka. Aplikasi akan seperti ini. Kita coba buka input. Nah, sini. Karena ini masih di pinggir, jadi kita coba arahkan. Sensornya kita pilih yes. Begitu juga yang registrasi. Sensornya kita pilih yes. Terus kita bisa keluar seperti itu. Sekian tutorial dari saya untuk pembuatan aplikasi input data pemeriksaan laboratorium klinik. Mohon maaf jika ada salahnya dan ada kekurangannya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.